Yang namanya jiwa, yang namanya rohani ini juga butuh perawatan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau diduakan. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya dari ujung rambut hingga bawah telapak kaki kita, mulai dari kita di dalam rahim ibu kita sampai detik ini, yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus sedetik pun. Makanya patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dikatakan manusia yang hidup ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu adalah jasmani atau raga. Unsur yang kedua yaitu adalah rohani atau jiwa. Kedua unsur inilah yang membuat manusia itu hidup. Kaum muslimin dan muslimat sedang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita perhatikan bahwa manusia terhadap jasmani, terhadap raga itu memberikan perhatian yang sangat. Mereka atur pola makannya, minumnya, tidurnya, dan juga berbagai produk perawatan untuk yang namanya jasmani ini juga banyak dikeluarkan oleh pabrik, perusahaan-perusahaan kosmetik, mulai dari kulit, ada sabun, ada luluran, ada hand body, rambut, ada minyak rambut, ada vitamin rambut, ada sampo, wajah, ada sabun khusus wajah, ada pelembab. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ada perawatannya masing-masing. Dan manusia banyak memperhatikan jasmaninya ini supaya tampak jasmani ini lebih indah dipandang oleh orang lain, supaya yang namanya jasmani, jasadnya itu baik, enak dilihat. Dan ketika yang namanya jasad ini tadi sakit, maka orang yang pertama kali tahu bahwa badannya itu sedang sakit adalah pemilik raganya ini, pemilik jasmani ini. Orang lain nggak tahu kalau kita lagi sakit. Yang bahkan manusia ini tadi rela pergi ke dokter, berobat, merogoh kocek, mengeluarkan uang ratusan jutaan bahkan miliaran yang nama jasmaninya ini supaya sehat kembali ketika terkena penyakit. Dan ketika jasmaninya ini penyakitnya parah, kronis, mereka rela ditusuk sana sini oleh jarum suntik jasadnya. Mereka rela meminum obat yang pahit
Mereka rela badannya disayat-sayat, dioperasi, supaya yang namanya penyakit jasmani itu tadi sembuh dan jasmaninya menjadi sehat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia itu tadi terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani, raga dan jiwa. Kalau manusia itu tadi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap jasmaninya, terhadap jasadnya, terhadap fisiknya, apakah manusia juga memberikan perhatian yang besar terhadap rohaninya, jiwanya, sama seperti dia memberikan perhatian terhadap jasadnya? Yang namanya jiwa, yang namanya rohani ini juga butuh perawatan, juga butuh makan, juga butuh vitamin. Yang mana kalau jiwa rohaninya ini tadi tidak diperhatikan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah, tidak mengenal ayat-ayat Allah, tidak mengenal Rasulullah, maka yang namanya rohani dan jiwa ini juga bisa sakit dan bahkan mati. Dan orang kebanyakan tidak menyadari. Tubuhnya sehat, tetapi rohaninya mati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari ini, yakni hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan di dalam ayat ini bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Setelah mati nanti kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Yauma, pada hari ini, pada hari kiamat, ketika di padang mahsyar nanti, la yanfa'u, sama sekali tidak bermanfaat. Apa? Malun, harta-hartamu, tumpukan-tumpukan hartamu. Kalau pada hari ini yang namanya mal, harta itu sangat berharga bagi kita. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia, kita butuh makan, kita beli pakai apa? Uang. Kita butuh tempat tinggal, kita bangun rumah pakai harta. Butuh biaya pendidikan, ini juga butuh harta. Butuh pembangunan masjid, ini juga butuh yang namanya mal, harta. Pada hari ini ketika kita masih hidup di dunia, harta itu sangat bermanfaat. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun, kelak pada hari kiamat nanti harta-hartamu itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Harta yang kini engkau bangga-banggakan ketika di dunia, di hari kiamat nanti sama sekali tidak bermanfaat ternyata. Mau emas sebesar gunung, bahkan seisi dunia ini pun tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala banun, setelah harta-hartamu itu tidak bermanfaat, ternyata anak-anakmu, keturunanmu itu juga sama sekali tidak bisa memberikan manfaat pada hari ini. Kalau hari ini orang berbangga-bangga dengan anak-anak mereka yang ketika di dunia anak-anak ini tadi membantu orang tua mereka, ketika orang tuanya sedang sakit, anaknya yang membiayai biaya
pengobatan, perawatan. Ketika orang tuanya pengen berangkat umroh, anaknya. Ketika orang tuanya pengen naik haji, anaknya yang membantu. Ketika orang tuanya sedang kesusahan, anak-anaknya ini membantu. Bermanfaat pada hari ini anak-anak mereka ketika masih di dunia. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat nanti anak-anakmu itu juga tidak bermanfaat bagimu. Illa kecuali man atallaha, barang siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ternyata jasmani, raga tadi itu hanya ketika di dunia. Sementara di akhirat nanti yang Allah Subhanahu wa taala Allah lihat itu adalah rohaninya, kalbunya, hatinya. Qalbun salim, hati yang selamat. Para ulama mendefinisikan salah seorangnya yaitu adalah Sa'id bin Musyabbab. Al-qalbul salim, qalbun salim yaitu adalah huwa al-qalbus sahih, hati yang sehat. Wa huwa qalbul mu'minin, hati yang sehat itu adalah hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertauhid. Li'anna qalbal kafir, dan bahwasanya hatinya orang-orang kafir wal munafik, dan orang-orang munafik itu maridun, sakit. Yang sehat itu hanya hati orang-orang mukmin, sementara hatinya orang munafik, hatinya orang-orang yang kafir ini sakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Ternyata yang namanya rohani ini juga bisa sakit ketika si pemilik dari rohani ini tadi tidak memperhatikan rohaninya sebagaimana dia memperhatikan jasadnya, jasmaninya. Bisa sakit dan bahkan nanti bisa mati. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit itu. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih bima kanu yakzibun, atas apa-apa yang telah mereka dustakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau terkenal dengan ulama spesialis hati. Kalau kita ada dokter spesialis, ternyata ulama juga ada. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini terkenal dengan spesialis hati. Dia membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah qalbun salim, hati yang sehat. Dan ini adalah hatinya orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, yang hatinya terbebas dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun marid, yaitu adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini berawal dari manusia yang tidak memperhatikan hatinya, rohaninya, qalbunya, jiwanya, sehingga hati itu tadi menjadi sakit. Dan qalbun marid, hati yang sakit ini terkadang dia taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu hatinya sehat. Dan terkadang juga dia malas mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu hatinya sakit. Dan hati yang sakit ini tadi kalau sudah kronis, maka hati itu bisa menjadi mati, dan hati tersebut menjadi qalbun mayyit, hati yang sudah tidak mendengar lagi nasihat, hati yang sudah tidak mendengar lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati yang sudah tidak mau lagi ditunjukkan atas kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita mungkin pernah mendengar nama Abu Jahal. Kenal nggak Pak dengan Abu Jahal? Ada yang kenal nggak dengan Abu Jahal? Kenal nama? Belum kenalan? Abu Jahal ini nama aslinya yaitu adalah Umar bin Hisham. Abu Jahal ini bukan orang yang bodoh. Dia orang yang pintar. Dia digelari Abu Jahal bukan karena dia tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi, akan tetapi hatinya menolak untuk membenarkan. Abu Jahal ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam ini, hadaini rajulaini, dengan dua orang. Yang pertama siapa? Di dalam riwayat yang lain dengan dua Umar. Yang pertama yaitu adalah Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Ternyata Abu Jahal, Umar bin Hisham ini adalah orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah untuk memuliakan Islam. Kenapa? Karena Abu Jahal ini adalah orang yang cerdas, orang yang memegang suatu prinsip itu kuat. Umar juga seperti itu. Akan tetapi kalau Umar memegang prinsip, kalau benar maka dia katakan benar. Sementara Umar bin Hisham, Abu Jahal ini, kalau dia benar dia katakan benar, tetapi ketika dia salah dia tetap ngotot pengen dia yang benar. Ini perbedaannya. Fakana, maka ketika itu ahabbuhuma ilallahi, Allah Subhanahu wa taala lebih memilih di antara kedua orang ini Umar bin Khattab yang masuk Islam untuk memuliakan Islam. Ternyata Umar bin Hisham yang namanya Abu Jahal ini pernah didoakan oleh Rasulullah untuk memuliakan Islam. Punya peluang dia. Akan tetapi apa? Karena hatinya sudah mati, tidak mau lagi mendengar nasihat, tidak mau lagi mengakui kebenaran. Di dalam suatu riwayat, ketika sebelum terjadinya perang Badar, maka ketika itu Utbah pernah bertanya kepada Umar bin Hisham ini, Abu Jahal. Pertanyaan yang tidak disangka-sangka akan keluar dari mulut Utbah menanyakan kepada Abu Jahal ketika itu. Apa pertanyaannya? Maka ketika itu Utbah memanggil Abu Jahal ini bertemu empat mata, hanya dua orang saja. Tidak ada orang yang ketiga. Lalu kemudian sebelum perang Badar itu Utbah mengatakan, wahai Umar bin Hisham, Abu Jahal maksudnya, saya ini pengen serius ini, pengen tanya sama kamu. Ini pertanyaan yang serius, tolong kamu jawab jujur pertanyaan saya. Kemudian Abu Jahal ketika itu, apa sih pertanyaanmu? Kok kayaknya penting banget, sampai-sampai hanya kita berdua, tidak ada orang lain. Apa yang ingin kau tanyakan? Maka ketika itu Utbah mengatakan, saya pengen tanya, tolong kamu jawab jujur. Sambil lihat kiri kanan, berbisik ke telinganya Abu Jahal, saya pengen tanya, kamu itu yakin gak Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika itu sontak Abu Jahal terkaget.
Ini kok Utbah tiba-tiba nanya seperti ini. Ketika itu Abu Jahal menjawab, memutarbalikkan pertanyaannya itu, lari-lari. Ya sebenarnya sih kalau untuk urusannya Muhammad, beliau dari kecil sampai sekarang dewasa, beliau tidak pernah berdusta. Sampai gelar Al-Amin itu beliau dapatkan ketika beliau belum menjadi nabi ketika itu. Udah dipercaya oleh orang-orang kota Mekah. Ya kalau untuk urusan Muhammad sih, dari kecil hingga sekarang saya belum pernah melihat dia sekalipun berdusta. Maka ketika itu Utbah kembali bertanya, jangan mutar-mutar, to the point saja. Saya ini pengen jawaban dari kamu yang jujur. Sebenarnya kamu itu percaya nggak sih bahwa Nabi Muhammad ini nabi dan dia itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Langsung jawabannya ya apa tidak gitu. Jangan mutar-mutar. Maka ketika itu Abu Jahal sambil lihat kiri kanan, depan belakang aman, kosong, nggak ada orang, nggak ada CCTV. Berbisik ke telinganya Utbah dan mengatakan, sebenarnya saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Maka ketika itu Utbah merinding bulu kuduknya, panas darahnya, jantungnya berdetak dengan kencang. Ini di luar akal dan pikirannya. Tidak menyangka, loh kok bisa? Kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu nabi, sekarang kamu mengapa memerangi Nabi Muhammad? Ini letak salahnya di mana ini? Kamu yakin bahwa dia adalah nabi, sementara kamu mendustakannya, memeranginya. Maka ketika itu Abu Jahal berkata, ya kalau untuk urusan itu lain lagi, beda lagi. Kamu kan tahu, saya ini tokoh di kota Mekah ini. Saya ini adalah orang yang terpandang. Pengikut saya ini banyak, kaumnya banyak. Kalau saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dibawanya itu adalah benar, dan saya ikut masuk ke dalam agamanya Muhammad, maka otomatis pengikut saya ini masuk semua ini. Nanti yang terkenal Muhammad, saya udah nggak terkenal lagi, udah nggak ditokohkan lagi. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Bukan karena dia tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad ada nabi, akan tetapi karena hatinya yang sakit ini tadi sudah tidak mau lagi menerima kebenaran. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu mudghatan, ada segumpal daging. Segumpal itu segini, enggak besar, kecil. Idza sholahat, apabila daging ini tadi baik, sholahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, dan jika segumpal daging itu tadi rusak, cacat, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyya al-qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging yang mempengaruhi raga manusia itu, jasmaninya manusia itu adalah qalbu, hati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang tadi mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Kalau hatinya, rohaninya ini sehat, jasmaninya juga ikut sehat. Tapi kalau jasmaninya sehat, belum tentu yang namanya rohani, jiwanya ikut sehat. Dan para ulama mengungkapkan tentang hati ini, kolbu ini, jiwa ini dengan perkataan yang indah. Al-qalbu fil jasadi kal maliki ala junudi.
Al-qalbu, hati, fil jasadi, di dalam jasad manusia. Kal maliki, seperti seorang raja ala junudi, di hadapan bala tenteranya. Yang mana seorang raja, ketika rajanya raja yang soleh, raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu perintah dan titah yang dia berikan kepada pasukannya ini adalah perintah yang soleh pula. Ya, kalau pemimpinnya itu adalah orang yang soleh, tentu dia akan berikan perintah kepada bawahannya, perintah yang baik pula, sehingga baik pula lah seluruhnya, karena pemimpinnya itu adalah orang yang baik. Tutup perjudian, kata pemimpinnya, bawahnya ikut. Tutup miras, bawahnya ikut. Tutup tempat-tempat prostitusi, bawahnya ikut. Akan tetapi kalau pemimpinnya ini tadi yang sudah tidak soleh, sudah rusak, maka perintah yang dia berikan kepada bawahnya juga ikut rusak, maka rusaklah seluruhnya. Al-qalbu fil jasadi, adapun qalbu, jiwa di dalam jasad, kal maliki ala junudi, seperti seorang raja di hadapan bala tenteranya. Walaupun kecil, memegang peranan yang sangat penting. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan supaya stabilitas hati kita ini tetap berada di dalam koridor Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi qalbun yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat? Yang pertama tentu jawabannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama yakni kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman, syirik. Ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merasa aman, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang pertama yaitu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati yang selamat di sini yaitu adalah hati yang selamat dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, illa syirka, kecuali dosa syirik. Ini dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha pencemburu, zat yang tidak mau diduakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi setelah itu dia juga meminta kepada selain Allah, kepada dukun, kepada pohon, kepada berhala, kepada keris, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau diduakan. Maka di dalam hati orang itu dikatakan ada penyakit, keraguan-raguan. Mengapa tidak hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa tidak hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus lewat jalur yang lain lagi. Yang pertama yaitu adalah tauhid. Yang kedua yaitu adalah kita berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, Kul inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh peribadahan kita, hidup dan mati kita, bahkan ini kita pergunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasrah. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan mengharapkan pujian orang lain. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan supaya dikatakan kita adalah orang yang soleh, kita adalah orang yang taat, tetapi murni kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar bahwa kita mencari yang namanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu adalah kita taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya qaulul mu'minin, ucapan orang-orang yang beriman, ucapan yang keluar dari orang-orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila mereka diseru kepada Allah dan kepada Rasulullah, liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Rasulullah, bainahum, di antara mereka, an yaqulu, mereka akan mengatakan, mereka akan mengucapkan, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Ini ucapan-ucapan dari yang keluar dari mulut orang-orang yang beriman. Ketika ini adalah firman Allah, ketika ini adalah sunnah Rasulullah, maka tidak ada bantahan lagi. Wa ulaika humul muflihun, dan adapun mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa menjaga stabilitas hati kita, kalbu kita ini, maka kita akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbun yang salim, hati yang selamat dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang sehat, terbebas dari segala penyakit-penyakit hati. Yang hati yang sehat ini bisa menjadi sakit ketika seorang pribadi muslim, seorang manusia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya keimanan itu bisa turun dan bisa berkurang, bisa turun naik, bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkurang ketika menjauhi perintah Allah. Dan keimanan itu letaknya ada di dalam hati. Dan seluruh syariat Islam, peribadahan di dalam Islam ini, makanya yang pertama yaitu adalah diawali dengan niat. Salat, niat dulu. An-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Sehingga setiap peribadatan syariat di dalam Islam ini itu juga mementingkan yang namanya rohani. Diawali, yang harus diluruskan pertama kali sebelum beribadah itu adalah niatnya, niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika niatnya ini sudah rusak, maka yang lain itu juga ikut rusak.
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli kriminologi itu mengatakan bahwa penyebab terjadinya sebuah kejahatan itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah karena ada niat dari pelakunya. Yang kedua karena adanya kesempatan. Dua penyebab ini penyebab terjadinya kejahatan. Kalau niatnya itu sudah jelek, niatnya itu pengen berbuat buruk, kesempatan itu ada, maka dia akan lakukan yang namanya kejahatan itu. Dan begitu pula ketika niatnya ini tadi sudah rusak, ketika kesempatan itu tidak ada, maka dia akan mencari-cari kesempatan, sehingga peluang untuk berbuat jahat itu terbuka juga. Akan tetapi ketika niatnya ini baik, tidak ada kesempatan, dia tidak akan melakukan kejahatan. Dan ketika niatnya ini baik, kesempatan itu ada, maka dia masih bisa ditahan dengan niat yang baiknya ini tadi. Makanya dikatakan oleh Rasulullah tadi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Yang menggerakkan manusia itu adalah hati. Ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia hatinya itu tahu ini salah ini. Ketika meninggalkan sholat, hatinya itu tahu, gelisah itu. Kita timbangkan hati kita. Ketika hati kita merasa gelisah, terus kita lawan terus, pokoknya malas sholat, malas baca Al-Quran, malas berzikir kepada Allah, malas mengerjakan perintah Allah, kita tentang terus, maka ketika itu hati kita itu akan menjadi sakit. Makanya dikatakan ketika setiap orang melakukan satu maksiat, maka ada satu bintik hitam di dalam hatinya. Yang ketika orang tersebut beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu bintik hitam itu tadi akan hilang. Akan tetapi ketika seseorang tersebut tetap melakukan kemaksiatan, tidak bertobat, tidak beristighfar, satu titik bintik hitam ditambah dua titik bintik hitam, ditambah tiga titik bintik hitam, lama kelamaan gelap semuanya, hitam, mati hatinya. Nah, hati yang mati ini ketika mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan panggilan azan, itu sudah tidak digubris lagi. Sudah tidak bergetar lagi mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, mudah-mudahan menjadikan hati kita adalah hati yang sehat, qalbun salim, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, yang terbebas dari syirik, yang terbebas dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan selalu kita, sehingga di akhir hayat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun yang salim, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Aktafi bihadzal qadar wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.